Apakah umat Islam dan umat Kristiani menyembah Tuhan yang berbeda? Jawabannya yang jelas, ya. Jadi saya mau jelaskan begini. Apa yang kita bahas di video ini adalah kritik sejarah. Kisah yang ada di dalam Alkitab, dan dalam hal ini khususnya Taurat, mungkin adalah kisah sungguhan dan mungkin adalah dongeng. Mungkin juga campuran keduanya, sebagian sungguhan, sebagian dongeng. Hal ini bisa diperdebatkan. Bahkan kenyataannya sudah diperdebatkan dan akan terus diperdebatkan berabad-abad. Namun kita harus tahu bahwa Alkitab adalah buku yang paling diuji di seluruh dunia dan di sepanjang zaman. Kenapa seperti itu? Karena Alkitab mencatat banyak kisah yang menyangkut sejarah dan masa depan seluruh umat manusia. Kalau kita baca cerita Malin Kundang, kita langsung bisa tahu bahwa itu hanya cerita dongeng. Tetapi ketika kita baca Alkitab, kita akan bertanya-tanya. Kita tidak tahu apakah cerita yang ada di dalam Alkitab adalah kejadian sungguhan atau hanya dongeng. Karena di situ ada berbagai elemen yang membuat kita cukup yakin bahwa Alkitab menceritakan kejadian sungguhan. Oleh karena itu, Alkitab terus diuji, karena Alkitab layak untuk diuji. Supaya teman-teman lebih paham, saya mau memberikan contoh kisah Yusuf. Apakah benar Yusuf dijual ke Mesir? Apakah kita bisa membuktikan bahwa Yusuf beneran dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya? Apakah kita bisa membuktikan bahwa Yusuf tidak pernah dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya? Tentu saja tidak. Yusuf diperkirakan hidup pada tahun 1400 sebelum Masehi. Kira-kira berjarak 3.500 tahun dari video ini dibuat. Bagaimana cara kita membuktikannya? Tidak bisa kan? Nah, kisah Yusuf ini tercatat di dalam Alkitab dan juga tercatat di dalam Quran. Apakah itu membuktikan bahwa kisah Yusuf dijual beneran terjadi? Kalau kita menggunakan sudut pandang sejarawan, jawabannya adalah tidak. Kisah Yusuf dijual ke Mesir sudah terkenal. Jadi, tidak heran jika pengarang Quran sudah mendengar kisah itu sebelumnya dari orang lain, lalu memasukkannya ke dalam Quran. Sebuah kisah tidak menjadi kejadian sungguhan hanya karena kamu percaya bahwa kisah itu adalah kejadian sungguhan. Bahkan sekian miliar orang percaya bahwa kisah itu adalah kejadian sungguhan pun tidak membuktikan bahwa kisah itu adalah kejadian sungguhan. Kisah itu harus diuji dengan berbagai macam cara, dan itu pekerjaan para peneliti sejarah. Mari kita coba uji kisah Yusuf ini ya. Di dalam Alkitab, Kejadian 38 ayat 28 tercatat seperti ini. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Di dalam Al-Quran, surah 12 ayat 20, tercatat seperti ini. Dan mereka menjualnya dalam kurung Yusuf dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Teman-teman lihat gak perbedaannya? Di dalam Alkitab tertulis sikal perak, tetapi di dalam Al-Quran tertulis dirham. Ingat ya, Alkitab berkata Yusuf dibeli dengan sikal perak. Al-Quran berkata Yusuf dibeli dengan dirham. Dirham adalah mata uang koin yang digunakan bangsa Arab pada zaman Muhammad. Mungkinkah Yusuf yang hidup lebih dari 2000 tahun sebelum Muhammad dibeli dengan koin pada zaman Muhammad? Tentu nggak mungkin kan? Nah, mari kita tarik mundur sejarah dirham. Kata Arab dirham berasal dari serapan bahasa Yunani, drachma. Ya, kata yang digunakan di dalam Al-Quran bukan kata asli Arab, tetapi serapan dari Yunani. Orang Yunani pertama kali menggunakan drachma sekitar tahun 500 sampai 600 sebelum Masehi. Jadi,
Yusuf yang hidup kira-kira tahun 1400 sebelum Masehi tidak mungkin diperjualbelikan ke Mesir dengan menggunakan dirham Arab ataupun drachma Yunani. Paham ya? Jadi, Al-Quran surah 12 ayat 20 tidak bisa dipercaya sebagai catatan sejarah. Bagaimana dengan sikal perak? Sikal adalah satuan berat yang memang digunakan pada zaman Yusuf di Kanaan dan Mesir. Apakah hal ini membuktikan bahwa kisah Yusuf benar-benar terjadi? Tidak juga. Hal ini hanya membuktikan bahwa catatan di dalam Al-Quran pasti salah dan Alkitab lebih bisa dipercaya daripada Al-Quran. Jadi, Taurat bukan ditulis oleh Musa seperti yang disangka oleh banyak orang Kristen. Dan Tuhan tidak pernah memberikan atau menurunkan sebuah kitab yang disebut Taurat kepada Musa seperti yang dikatakan Quran. Oke, sekian video kali ini. Kalau teman-teman mau nonton video tentang kritik sejarah terhadap Muhammad, Quran, dan Islam, silakan klik link yang keluar sekarang ini. Oke?